Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, balik lagi dengan saya Irfan di Pohon Hijau Channel. Oke, tentunya mungkin di konten kali ini sebagai konten terakhir saya bercerita tentang masa kecil sampai sekarang saya sudah lulus SMA. Untuk melanjutkan ceritanya, kita akan membahas dulu yang kemarin terakhir itu waktu kelas 1 naik kelas 2 saya keluar dari ekstrakurikuler pramuka. Oke, dan saya itu waktu SMA kelas 1, pokoknya kelas 1 2 3 itu ekstrakurikuler yang saya ikuti itu sebenarnya ada 3 guys. Yang pertama satraga, kedua pramuka, yang ketiga itu futsal guys. Saya aktif di futsal, pramuka, satraga itu berbeda-beda. Untuk futsal saya aktif kelas 1 saja yang aktif sering latihan, terus naik kelas 2 enggak, kelas 3 enggak. Untuk pramuka saya aktif kelas 1 sampai kelas 2 pertengahan. Terus kelas 2 pertengahan naik ke kelas 3 itu saya sudah enggak, saya sudah pokoknya sudah keluar, sudah enggak ikut lagi. Dan kalau satraga itu kelas 1 2 3 itu alhamdulillah saya masih aktif. Itu menurut saya begini guys, perbedaan antara satraga pramuka, persamaannya ya, persamaannya mungkin di pramuka sama satraga itu sama-sama. Kalau kelas 1 itu kita menjadi anggota guys, kita menjadi sebenarnya 1 2 3 itu anggota pramuka, tapi cuman itu dibagi gitu guys. Dibaginya itu begini, kelas 1 kita kan mahasiswa kita siswa baru, siswi baru ya. Itu satraga sama pramuka itu yang latihan, yang pokoknya yang baris, yang bangun tenda begitu guys. Saya campur ya, satraga sama pramuka itu sama-sama sama-sama menjadi anggota sebagai pelaku, sebagai peserta didik lah intinya, yang belajar itu kelas 10. Naik ke kelas 11 itu kita itu naik 1 tingkat, kita sebagai pelatih atau sebagai pengajar guys. Kalau di pramuka kelas 11 12 bisa mengajar kan hari Jumat, setiap hari Jumat dulu itu di SMA 3 itu habis sebelum Jumatan, pokoknya sebelum Jumatan mungkin jam setengah 11 sampai setengah 12 itu pasti ada ekstra pramuka. Itu tidak hanya kelas 1 2 tidak hanya ya, itu semua guys, semua kelas 1 2 3 kalau nggak salah. Kalau nggak kelas 1 2 saja, kelas 1 2 kayaknya. Kelas 1 2 itu diajari pramuka, dan yang mengajar itu kelas 11 12. Jadi ada yang kelas 12 yang tinggi sendiri sama yang kelas 11. Untuk desa itu di pramuka guys. Kalau di satraga itu kelas 11 kelas 2 SMA itu sebagai pelatih guys, sebagai pelatih. Sama seperti pramuka sebagai pengajar. Kalau di pramuka itu pengajar waktu di kelas-kelas, dan untuk satraga itu sebagai pelatih pada saat ekstrakurikuler berjalan. Jadi kelas 10 kita sebagai peserta didik, sebagai anggota, sebagai yang diajari, sebagai yang belajar meraih ilmu, menuntut ilmu. Terus yang ke-11 kita sudah sebagai, paling tidak sebagai pelatih, sebagai pengajar. Terus naik ke kelas 3 kita menjadi anggota dewan. Anggota dewan itu sama seperti struktur apa ya, struktur desa. Pamannya ada lurah, ada kepala desa, ada sekretaris, ada bendahara, ada apalah mungkin dewan-dewan pembantu ya. Itu sama seperti di satraga sama pramuka itu sama. Kelas 3 itu kita sebagai dewan. Jadi kalau di satraga itu ada gubernur, wakil gubernur, terus bendahara, sekretaris tetap sama. Terus di pramuka itu namanya apa ya, aduh saya lupa guys. Pokoknya itu apa ya, pakai serempang. Aduh, biasanya kalau pembina bukan, pokoknya tetap ada lah sekretaris, bendahara. Oh ya, pradana guys, namanya itu pradana, pradana putra, pradani, pradana putri, pradani gitu guys. Kalau perempuan pradana ini siapa? Oh ya, ya betul. Kalau
Pradana itu sama seperti gubernur guys. Kalau saya tidak salah, saya ingatnya itu Pradana. Nah itu sama seperti gubernur di Satraga, tingkatannya sama sebagai pemimpin lah. Pembinanya tetap guru-guru guys, pembinanya pasti ada sangkut pautnya, ada keterlibatan guru-guru di SMA 3. Terus saya kelas 1 aktif futsal, aktif Satraga, aktif Pramuka. Kelas 2 saya hanya aktif mungkin di Satraga sama Pramuka sebentar. Terus naik ke kelas 3 saya hanya aktif di Satraga guys. Untuk pas anggota dewan itu saya aktif di Satraga saja, Pramuka sama futsal sudah enggak. Akhirnya mungkin ya saya menjadi anggota dewan, tapi saya bagian Pusdiklat. Kalau di Satraga itu Pusdiklat itu pusat pendidikan latihan. Itu saya yang mengajari baris. Saya sebagai pelatih kok, pengajar. Saya kelas 11 sudah melatih baris sama teman-teman. Itu jadi kalau sudah jadi dewan itu ada anunya guys, ada apa ya namanya, ada tugasnya sendiri-sendiri. Nah gubernur mungkin tugasnya memimpin, pokoknya semua pertanggungjawaban pada saat latihan, pada saat mengikuti lomba, di luar latihan, kepada pembina, kepada guru yang bersangkutan di ekstrakurikuler itu yang bertanggung jawab gubernur dan wakil gubernur. Wakil itu tugasnya mungkin ya sebagai menggantikan pada saat gubernur mungkin sakit atau tidak bisa mengikuti latihan, tidak bisa mengikuti kalau ada lomba, itu yang menggantikan wakil gubernur. Ada lomba mungkin gubernur ada berhalangan, tidak bisa mendampingi adik-adiknya, nah itu bisa. Terus apalagi ya, mungkin ya itu guys sekilas di SMA. Mungkin di SMA ya kalau masalah apa percintaan itu ya mungkin ya tetap ada guys, karena kan SMA lebih banyak, lebih luas siswanya, lebih luas wilayahnya, lebih luas tempatnya. Jadi untuk masalah cewek itu ya wajar lah guys, seorang laki-laki itu suka, pasti ada cerita di masa SMA. Terus saya kemarin juga menceritakan kalau ya itu yang memimpin upacara 17 Agustus tahun 2019 itu terakhir saya sudah menjadi dewan belum, saya sudah mungkin akan menjadi anggota dewan ya. Jadi saya itu masih melatih adik bawahan, adik kelas itu untuk baris 17 Agustus 2019 itu. Jadi saya 17 sebagai pelaku, 2018 sebagai pelatih, 2019 mungkin 19. Oh iya betul banget, saya sudah menjadi dewan. Itu dewan, jadi kalau di Pusdiklat itu tetap, menurut saya dia tetap melatih kalau nggak salah guys. Ya betul, masih tetap melatih. Kalau ada lomba, kalau ada lomba mungkin lomba baris kreasi, jadi tidak hanya baris tegap saja tapi ada variasi, ada kreasinya itu. Terus kalau ada upacara, mungkin upacara hari-hari besar, mungkin hari kesaktian Pancasila, hari 17 Agustus, hari kemerdekaan Republik Indonesia, itu pasti tetap ikut dalam pelatihan guys, ikut melatih. Nah itu saya sama banyak guys sebenarnya itu. Mungkin Satraga angkatan saya itu mungkin ada sekitar berapa ya, 100 orang ada guys, 100 lebih ya. Nah itu akhirnya setelah saya itu mungkin itu kali pertama ya guys, kali pertama saya itu Pak Camat yang menjadi pembina. Itu kali pertama saya melihat Pak Camat di SMA 3 menjadi pembina upacara. Itu wah banyak guys, ada polisi, ada TNI yang saya ceritakan kemarin itu pada saat 17 Agustus 2019 saya ingat. Dan akhirnya tahun 2020 itu berselang beberapa bulan guys, Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, ya mungkin sekitar 6 bulan ya guys, harusnya 6 bulan, karena 17 Agustus itu hari
tua itu sekitar 6 bulan setelah upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di SMA 3 digelar. Pak Kecamatan ikut upacara, Koramil di sebelahnya itu ikut SMA 3, Polsek Santren itu ikut di SMA 3 upacara. Jadi banyak guys, gila guys. Dulu itu foto-foto kawan, tapi nggak tahu ya, lupa fotonya masih ada atau enggak. Itu wah banyak sekali guys, itu pengalaman yang luar biasa karena jarang guys. Pada saat saya kelas 1-2 itu belum, Polsek Santren, Koramil sama Kecamatan Santren itu belum ikut SMA 3 upacara pada saat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Itu masih sendiri-sendiri mengadakan upacara sendiri-sendiri, belum gabung. Nah akhirnya corona melanda, saya sudah ada cerita guys. Itu saya mempersiapkan untuk UN SMA. Saya kan mengaku ya Pak ya, untuk SMA sama SMP itu ilmu saya sudah menurun, ilmu untuk pintar atau pandai itu saya sudah turun. Nah akhirnya ya daripada saya nanti pada satu UN nggak bisa apa-apa, akhirnya saya les di salah satu guru SMA 3 itu sekarang sudah menjadi PNS. Soalnya dulu masih belum, pada saat ngelatih saya itu belum, pada saat menjadi guru SMA 3 itu juga belum tetap sebagai guru, dia guru honorer, tapi sekarang sudah jadi PNS sekarang di Madura. Kalau Pak Rozak melihat ini, namanya Pak Rozak guys, saya mau bercerita sedikit. Saya memilih les itu karena ya satu, saya merasa saya kurang guys dalam pemahaman matematika, mungkin pokoknya yang hitung-hitungan. Kalau bahasa Indonesia bisa digali, bisa dibelajar sendiri itu bisa. Kalau matematika itu wah, menyangkut matematika minat sama wajib itu sudah beda guys, minat sama wajib. Kalau wajib itu mungkin menurut saya lebih ke umumnya matematika itu diwajib, tapi kalau minat itu sudah caranya itu sudah ada berbeda, tapi sebenarnya sama matematikanya, cuma dalam penyelesaiannya itu mungkin agak berbeda, tapi sebenarnya sama kok, wajib sama minat, sama-sama matematikanya, sama-sama hitung-hitungannya guys, cuman caranya menyelesaikan mungkin yang berbeda. Saya les di namanya Pak Rozak, rumahnya Betet guys, rumahnya Betet. Saya les mungkin selama itu ya, mungkin sekitar ya 6 bulan. Kalau itu kan 2 minggu lagi guys, 2 minggu itu Maret, nah 1 bulan itu saya itu mau UN guys, mau UN sebenarnya. Itu terakhir sekolah itu Maret tanggal 3 kalau nggak salah, pokoknya 2, 3, 4 lah. Itu terakhir saya sekolah karena corona menyerang Indonesia. Sekolah-sekolah diliburkan dan akhirnya banyak yang terkena sampai 1 tahun pas, kalau nggak 1,5 tahun itu. Jadi adik kelas saya, bahwa saya itu tidak merasakan menjadi kelas 3 SMA, saya merasakan guys, tapi kurang 1 bulan, mungkin kurang lebih 1 bulan, alhamdulillah itu saya sudah out dari sekolah. Jadi sudah bayar perpisahan juga, sudah mempersiapkan lah mau perpisahan juga kan, itu sudah mempersiapkan. Mungkin ada pengisi acara yang sudah latihan untuk mempersiapkan perpisahan angkatan 2020, dan akhirnya sudah bayar perpisahan, tidak jadi, uang dikembalikan ya pada saat bulan-bulan tahun lalu 2021 itu dikembalikan uangnya, nggak jadi perpisahan. Dan saya hanya merasakan perpisahan SD sama SMP dan SMA saya sebenarnya kurang sedikit guys. 1 bulan itu sebenarnya kalau kita jalan itu waktu yang sangat cepat, tapi gimana ya guys, kita nggak bisa melawan takdir. Itu menyesal sih saya menyesal sekali, karena kenapa virus corona kok bisa menyerang seluruh dunia, bukan hanya Indonesia. Dan sampai sekarang akhirnya saya tidak merasakan perpisahan, saya tidak merasakan UN ditiadakan. Akhirnya ya saya keluar dari les-lesan, keluar karena itu corona juga guys, sebenarnya bukan karena kehendak bukan karena kehendak saya dan juga Pak Rozak, tapi itu memang keadaan guys, keadaan Indonesia yang diserang oleh virus corona. Dan akhirnya sebenarnya itu
diliburkan dulu guys lesnya sama Pak Rojak, diliburkan karena corona kan. Tapi kalau sudah aman mungkin masuk lagi lah. Kok nggak aman-aman guys, akhirnya nggak masuk dan sampai sekarang sudah keluar. Saya mungkin lupa berpamitan, tapi saya sudah WA kok guys, dulu sudah WA sama beliau. Dan alhamdulillah pada saat corona juga beliau diangkat menjadi PNS. Sekarang beliau ada di Madura kalau nggak salah. Selamat Pak Rojak atas gelar atau mungkin atas pekerjaan baru, sudah mendapat pekerjaan tetap sebagai PNS, pegawai negeri sipil ya. Pokoknya sukses terus Pak buat sampean. Oke, terima kasih. Saya berkat beliau juga saya sedikit-sedikit memahami matematika guys. Itu kan saya takut sekali karena saya nggak bisa apa-apa kan kelas 3 apalagi. Wah gila itu guys. Saya les supaya paling tidak matematika saya 7 atau 8 lah pada saat UN, membantu sedikit lah itu. Apalagi syukur-syukur kalau bisa betul semua. Tapi itu di berkat beliau saya jadi paham guys, matematika minat wajib itu wah pokoknya terekam di memori sampai buku-buku saya teman-teman pada saat saya les itu pada gumun guys. Gumunnya itu wah saya PR sudah sering PR kok sudah selesai gitu guys. Jadi ya kadang nyontoh juga guys. Sampai saya sebelumnya juga nyontoh gitu guys, sebelum les di Pak Rojak itu 5 bulan kalau nggak salah itu saya juga sering nyontoh. Terus PR itu mengerjakannya di sekolah. Tapi ada guru SMA 3 tuh yang nggak mengerjakan PR itu nggak apa-apa guys, nggak apa-apa itu gimana ya, nggak apa-apa lah, apa ya gak diseneni, gak dijantur, gak dihukum lah guys. Pokoknya kita diam pada saat ada yang maju. Pokoknya bisa ada yang guru seperti, pokoknya bukan kalau ada PR harusnya guru itu harus muridnya itu harus mengerjakan guys. Tapi saya mungkin lupa atau ada siswa yang lupa. Terus pokoknya kalau maju itu ditunjuk dia bisa, berarti ya dia nggak apa-apa gitu. Tapi harusnya pokoknya kalau ada yang maju catat caranya gimana, harus ditulis gitu guys. Pokoknya nanti dinilai caranya benar atau salah gitu. Saya dulu sebelum les di Pak Rojak itu wah sering saya lupa mengerjakan PR telat mengumpulkan gitu wah. Tapi setelah les di sana saya kalau ada PR pokoknya Pak Rojak bilang lainnya PR digarap sih lah gitu. Saya jangan PR dulu, nanti sama beliau dikasih tahu cara yang benar, atau kalau salah diwarai lah guys ya. Kalau les kan begitu ya. Nah itu saya PR akhirnya sering garap. Teman-teman pada nyontek saya juga, tapi saya nggak bangga guys. Saya juga bangganya itu wah saya jadi rajin gini berkat les gitu. Pokoknya kalau belajar itu pasti bisa lah, pasti bisa. Pesannya itu seperti itu. Nah kok nggak jadi UN juga, wah alhamdulillah. Tapi saya ruginya itu saya sudah les, saya sudah mungkin di sini sudah terekam memori untuk mengerjakan soal matematika pada saat UN. Dan ternyata nggak jadi UN kan ya. Alhamdulillah juga guys, ada hikmahnya, ada pelajarannya kita petik. Jangan sampai kita telat belajar guys, jangan sampai terlambat untuk menuntut ilmu, karena ilmu itu bisa diraih kapan saja, bisa dicari kapan aja, bisa dipelajari kapan saja kita mau. Pokoknya hargailah waktu ya, jangan sampai kita itu melalaikan waktu, karena waktu itu sangat penting. Jadi saya sampai sekarang mungkin sudah lulus 2 tahun, ini sudah Maret mungkin minggu-minggu terakhir sudah 2 tahun saya lulus dari SMA. Saya akhirnya membuat YouTube akhirnya guys. Membuat YouTube itu karena 1-2 tahun setelah lulus itu guys, saya lulus corona itu ya, berselang satu bulan mungkin di rumah itu buat YouTube akhirnya. Dan sampai sekarang 2 tahun dan alhamdulillah ya sudah berjalan dengan baik. Semoga bisa berkembang, semoga bisa menjadi YouTube yang besar. Saya berharap seperti itu. Saya berharap juga dukungan sampean KB, dukungan kalian semua.
Untuk saya setiap upload mungkin 1 hari 1 kali, 2 hari 2 kali, 1 hari bahkan mungkin 2 atau 3 kali pada saat saya liburan atau pada saat saya kemana, itu pasti uploadnya itu 1 hari bisa 2, 3 atau ya pokoknya seperti itu. Pokoknya didukung guys, saya hanya butuh dukungan kalian guys. Sebenarnya saya nggak menuntut lebih sih. Pokoknya kalian jangan lupa tonton terus video-video saya yang terbaru, entah video apalah. Pokoknya saya berusaha memberikan yang terbaik guys, agar YouTube saya tidak mati, agar kalian semua yang mungkin terhibur dengan cerita saya atau bahkan kalian tidak mengenal saya akhirnya mengenal saya. Untuk itu sih sebenarnya konten untuk cerita tentang masa kecil sampai sekarang ini. Mungkin ini yang terakhir. Mungkin suatu saat nanti saya akan bercerita lagi kalau saya sudah, menurut saya sudah, semoga saya suatu saat sukses dan bisa memberikan konten atau tips agar menjadi orang yang sukses. Pokoknya itu sebenarnya sukses itu berawal dari kalian sendiri guys, berawal dari diri sendiri. Kalau kita mungkin mau berusaha, insya Allah lah. Saya juga belum sukses ya, menurut saya belum sukses, saya masih biasa saja. Pokoknya saya hanya berkarya gitu, karena YouTube itu menurut saya sebuah TV guys, TV tanpa modal menurut saya. Ya setuju sih, menurut saya mungkin pesannya itu saja. Jangan sampai lupakan masa kecil kalian, jangan sampai kalian lupakan dari mana kalian itu berasal. Pokoknya tetap jaga kesehatan terus guys. Pokoknya stay safe and stay healthy. Ditonton terus video saya, mungkin 1 hari 1 kali lah. Mungkin ya pokoknya kalau kalian malah ya jangan dilihat dulu, mungkin 2 atau 1 minggu setelahnya kalian suka melihat terus, malah alhamdulillah guys mendukung saya akan menyediakan video-video saya terus kalau kalian dukung. Oke, terima kasih, jangan lupa videonya di like, comment, share, and subscribe to Ponjol channel. Kalau ada iklan saya mohon jangan di skip ya. Mungkin itu saja, saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.